Halo semuanya, welcome back to Expertspedia bersama saya Faris. Kali ini kita akan ngebahas casing Imperion Neo 504. Casing ini dilunasi oleh warna putih dan di bagian front panelnya terbuat dari plastik, sehingga walaupun grounding di rumah kurang bagus, tangan kita nggak akan kesetrum saat megang bagian front panel dari casing ini. Tekstur dari front panel casing ini memberikan kesan finishing brush metal sehingga membuat desainnya terlihat lebih keren. Casing ini memiliki ukuran yang cukup besar dengan panjang 412 mm, lebar 195 mm, dan tinggi 450 mm. Dengan space yang cukup besar ini, kalian bisa menggunakan motherboard dengan ukuran hingga ATX. Dalam paket pembelian, kita mendapatkan satu buah fan bawaan dengan mode warna single color. Untuk airflow yang optimal, kita bisa menempatkan 5 buah fan atau 3 buah fan dengan satu radiator water cooling ukuran 240 mm. Untuk PCIe slot dari casing ini ada 7, sedangkan untuk slot penyimpanan terdapat 2 slot SSD SATA 2,5 inci dan 2 drive base HDD berbentuk rak di bagian bawah. Desain seperti ini akan membuat PC rakitan kita lebih tertata dengan rapi. Kalau misalkan kita mau menggunakan 3 HDD, masih bisa diakali lah dengan naruh HDD kita di bagian bawah dari drive base ini. Untuk ukuran dari tempat PSU pada casing ini standar, sehingga kalau kita ingin menggunakan PSU berukuran besar seperti Imperion G1600P nggak akan muat. Beralih ke I/O ports pada casing ini, terdapat satu buah USB 3.0, 2 buah USB 2.0, dan HD audio. Di bagian samping dari casing ini terdapat tempered glass yang cukup tebal, serta terdapat karet tambahan pada dudukan bautnya, sehingga kaca ini nggak mudah jatuh walaupun bautnya sudah dilepas. Oke, sebelum kesimpulan, buat kalian yang pengen rakit PC 5 jutaan, bisa klik video di atas ini, atau cek video rakit PC lainnya di deskripsi. Overall, setelah menggunakan casing ini selama beberapa minggu, menurut saya casing ini worth it di kelasnya. Dengan harga 450 ribuan, kita sudah mendapatkan banyak fitur, seperti kita bisa menggunakan motherboard dengan ukuran ATX, lalu terdapat karet tambahan pada baut tempered glassnya sehingga gak gampang jatuh tanpa disengaja. Kita juga mendapatkan satu buah buzzer alarm yang berguna untuk memberi peringatan dalam bentuk suara beep jika terjadi error pada PC kita. Dari fitur yang lengkap ini, cukup disayangkan penutup PCIe-nya bukan model bongkar pasang. Untuk kabel manajemen dari PC ini juga cukup leluasa, jadi lebih mudah untuk manage kabel di bagian back-end-nya. Namun sayangnya lubang untuk masukin kabel CPU power pada casing ini cukup kecil, sehingga kalau kita ingin masang kabelnya dengan rapi, kita harus masukin kabelnya terlebih dahulu sebelum memasang motherboard pada casing ini. So, bagaimana menurut kalian? Apakah casing ini worth it atau tidak? Jika ada request konten kedepannya, tinggal komentar aja di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, and see you next time.